Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap pada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Oke, langsung saja kita bongkar. Kita baca dari kabar mengenai tugas tim sinkronisasi Anies Sandi. Langsung saja kita menuju ke spesial what ya. Ya, dimana ditulis oleh Hai Sebastian. Terbongkar ternyata ini adalah tujuan utama dan tugas dari tim sinkronisasi Anies Sandi. Ditulis oleh Hai Sebastian. Oke. Sebelum kita diperlihatkan sebuah tujuan daripada tim sinkronisasi Anies Sandi, izinkan saya mewakili Anies Sandi untuk mengucapkan satu pesan yang muncul dari lubuk hati yang terdalam. Saya mengucapkan selamat kepada 58% warga Jakarta yang memenangkan Anies Sandi. Bravo bagi mayoritas warga Jakarta. Kemenangan mereka tentu menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Setiap janji manis yang sudah diumbar kepada warga tidak perlu dipenuhi, karena memang toh yang dijanjikan bukan program kerjanya, melainkan isu sara yang berhasil ditawarkan dan terjual dengan harga yang sangat murah. Janji politik yang sudah direbuk bersama dengan para petinggi parpol rasanya tidak juga perlu dipenuhi, karena memang tujuan utama mereka hanyalah menumbangkan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Bahkan setelah terpilih, raut muka Anies menunjukkan suatu hal yang aneh. Mimiknya tidak menunjukkan bahwa ia adalah bahagia dengan setiap kenyataan ini. Wajah murungnya bersama Ahok menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kelompok masyarakat. Kita tahu bahwa Anies Sandi yang menang, mengapa Ahok Jarot yang tersenyum? Kita tahu bahwa Anies Sandi yang menang, mengapa Ahok Jarot yang diberikan bunga? Dan kita tahu Anies Sandi yang menang, mengapa Ahok Jarot yang dinobatkan sebagai pemenang? Ini menjadi sebuah keunikan yang terjadi di Indonesia. Kemenangan Anies Sandi seolah-olah diberikan kepada Ahok Jarot. Rasanya hanya Tuhan yang tahu, karena Ahok Jarot pun tidak tahu. Sebut saja ini adalah anugerah yang diterima oleh Ahok dan hidayah yang diterima oleh Jarot dari sang pemberi, Tuhan. Mungkin setiap kemenangan-kemenangan yang dilakukan dengan cara kecurangan tidak pernah memberikan dampak positif. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa semua kemenangan itu positif. Tidak semua kemenangan berdampak positif. Lihat saja Anies Sandi. Kemenangan justru memberikan dampak negatif. Dampak negatif dari kemenangan mereka tidak hanya dirasakan oleh para pendukung Ahok Jarot, melainkan dirasakan juga oleh pemilih mereka. Tentu sangat najis bukan ketika ia melihat kemenangan mereka merupakan kemenangan segelintir orang dan kecelakaan bagi sebagian besar warga Jakarta. Bahkan isu sara yang berhasil memenangkan mereka tidak pernah membuat mereka dicintai oleh rakyat. Ini adalah kecelakaan terbesar di Indonesia. Maka dengan fakta yang berada di depan mata setelah menerima kemenangan pahit itu, tim sukses mereka pun ketakutan dan mencoba untuk membuat janji-janji politiknya terlihat realistis. Pada akhirnya, tim sukses pun tiba di ujung jalan buntu. Terlihat dari setiap janji manis yang sempat diumbar, ternyata merupakan permen manis yang tidak membuat penuh perut rakyat. Tidak membuat rakyat sejahtera dan bahkan tidak mencerdaskan.
Tujuan jelas kampanye Ahok Jarot yang rasional sangat berkebalikan dengan cara kampanye Anies Sandi yang terlihat jelas membodoh-bodohi rakyat. Menghadapi jalan buntu tersebut, akhirnya tim sukses Anies Sandi membentuk tim sinkronisasi Anies Sandi. Awalnya saya melihat hal ini merupakan niat baik yang ditawarkan oleh Anies Sandi yang sudah berhasil membodohi rakyat Jakarta. Namun ada bau kentut yang tercium pekat. Apa yang dikerjakan oleh tim sinkronisasi Anies Sandi ternyata begini. Secara naif, awalnya kita berpikir bahwa tim sinkronisasi Anies Sandi merupakan tim yang dibentuk dengan tujuan mensinkronisasi antara cagup dan cawagup terpilih dengan rakyat Jakarta. Namun, lagi-lagi bau kentut semakin semerbak. Lihat saja sinkronisasi yang sudah dimunculkan oleh teman Anies Sandi. Ternyata mereka tidak lebih daripada dua orang yang haus kekuasaan dan membodoh-bodohi rakyat. Maka secara kritis kita dapat mengetahui bahwa tugas pokok dan fungsi dari tim sinkronisasi Anies Sandi adalah mensinkronkan antara Anies dan Sandi. Tidak ada hubungannya dengan Jakarta. Anies sempat berkata bahwa penerima kredit rumah DP 0 rupiah harus bergaji di bawah 7 juta. Sedangkan Sandi sekarang berkata bahwa penerima kredit rumah DP 0 rupiah harus bergaji di atas 7 atau 10 juta rupiah. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa fungsi tim sinkronisasi Anies Sandi bukan melakukan sinkronisasi antara mereka dengan Jakarta, melainkan sinkronisasi antara Anies dan Sandi. Najis betul apa yang mereka lakukan. Betul kan yang saya katakan? Iya, ditulis oleh Hai Sebastian. Oke, terima kasih. Oke, demikian bro, udah saya bacakan mengenai tulisan daripada Hai Sebastian mengenai ya terbongkarnya ya. Ya, terbongkar. Ternyata tugas tim sinkronisasi Anies Sandi adalah bukan mensinkronkan antara tim Anies Sandi dengan warga Jakarta, tetapi antara Anies dengan Sandi. Oke, segera demikian bro ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.